Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minggu sekarang kembali lagi bersama saya Nirna Rosliani dari Pendidikan Ekonomi. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, alhamdulillah ya baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa tidak ada kata selesai. Baik, di hari ini ada yang sakit, izin atau tanpa keterangan? Baik, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Baik, untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca ya. Jadi kita minggu kemarin telah membahas tentang laporan keuangan. Laporan laba rugi terdiri dari unsur laba rugi terdiri dari pendapatan usaha, beban usaha, pendapatan di luar usaha, dan beban di luar usaha. Jadi unsur laporan laba rugi itu ada 4. Baik. Untuk penjelasannya, minggu kemarin kita sudah membahasnya. Ibu sedikit mengulas saja tentang laporan laba rugi. Laporan yang kedua itu adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menjelaskan perubahan ekuitas perusahaan setelah perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya ada neraca atau neraca itu sering disebut dengan posisi keuangan. Jadi neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode waktu tertentu dan dinyatakan dengan satuan uang. Neraca adalah jenis laporan keuangan yang sangat penting bagi pengguna informasi akuntansi karena melalui neraca dapat diketahui gambaran kondisi finansial perusahaan. Unsur-unsur dari neraca yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Oke. Baik, minggu sekarang Ibu akan menjelaskan materi baru ya. Kita akan memulai materi baru dengan materi pokoknya yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Yang kedua, mengetahui syarat-syarat kualitas sistem informasi. Selanjutnya, membedakan antara pemakai informasi akuntansi internal dan eksternal. Selanjutnya, mengetahui karakteristik perusahaan jasa. Dan yang terakhir, menganalisis bukti transaksi pada perusahaan jasa. Kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi adalah akuntansi yang sering disebut sebagai bahan bisnis karena akuntansi memberikan informasi penting mengenai aktivitas keuangan suatu organisasi. Selanjutnya, syarat kualitas sistem informasi. Standar akuntansi keuangan adalah himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang merupakan penyusunan laporan keuangan khususnya ditunjukkan kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor. Selanjutnya, menurut SAK terdapat 4 karakteristik kualitatif sebagai syarat akuntansi laporan keuangan yang bermanfaat. Yang pertama, dapat dipahami, kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemateri dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, keandalan. Agar bermanfaat, informasi
Informasi ini harus juga andal atau reliable ya. Yang selanjutnya dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, tren, posisi dari kinerja keuangan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memiliki suatu kualitas. Adapun kualitas yang baik sebagai berikut. Di antaranya ketelitian, yang kedua bentuk, yang ketiga tempat, yang keempat ketepatan waktu, yang kelima relevansi, yang selanjutnya adalah reliabilitas. Menurut Suardujono 1986. Jadi penjelasan yang di atas laporan keuangannya itu menurut Suardujono ya. Selanjutnya yang pemakai informasi akuntansi internet dan internal dan eksternal. Akuntansi merupakan kegiatan mencatat, mengidentifikasi, meringkas, menganalisis, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan pada periode tertentu. Pemakai informasi akuntansi terdiri dari pemakai internal dan pemakai eksternal. Kita bahas yang penggunaan internal terlebih dahulu ya. Penggunaan internal menggunakan campuran informasi manajemen dan akuntansi keuangan. Beberapa pengguna internal informasi akuntansi yang dibutuhkan yaitu manajemen dan pemilik. Manajemen adalah salah satu pemakai informasi akuntansi adalah disebut manajemen. Yang kedua pemilik ya. Pemilik atau owner juga sebagai salah satu pemakai informasi akuntansi. Baik, selanjutnya penggunaan eksternal. Penggunaan eksternal tidak membuat keputusan untuk bisnis, namun mereka tertarik pada informasi keuangan perusahaan untuk beberapa tujuan lain. Penggunaan eksternal meliputi yang pertama investor. Investor yang merupakan salah satu pemakai informasi akuntansi adalah untuk memerlukan apakah investasi cocok untuk portofolio mereka dan apakah mereka harus memegang, menambah atau mengurangi investasi mereka. Yang selanjutnya kreditor. Kreditor atau disebut sebagai pemberi pinjaman adalah pihak-pihak yang menyediakan sumber modal alternatif bagi organisasi. Selanjutnya pemasok. Pemasok memerlukan informasi akuntansi pelanggan kunci untuk memulai apakah bisnis mereka dalam keadaan sehat yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya pelanggan. Pemakai informasi akuntansi juga sangat berdampak penting pada pelanggan. Pelanggan bisa disebut sebagai pembeli yang merupakan pendorong bagi sistem ekonomi. Selanjutnya instansi pemerintah. Instansi pemerintah memastikan bahwa apabila pemakai informasi akuntansi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melindungi kepentingan berbagai pemandu kepentingan yang bergabung pada informasi tersebut dalam membuat keputusan. Selanjutnya masyarakat umum. Masyarakat umum juga mungkin tertarik pada sistem informasi akuntansi perusahaan ini. Dapat mencangkup jurnalis, analisis, dan akademisi, aktiva dan individu yang berkepentingan dengan perkembangan ekonomi. Selanjutnya karyawan. Karyawan yang tidak memiliki andil dalam manajemen ini, bisnis dianggap sebagai pengguna eksternal, pemakai informasi akuntansi. Baik,
Baik, materi selanjutnya adalah karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi baik barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dari pengertian tersebut, maka perusahaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Selanjutnya, perusahaan jasa adalah perusahaan yang didirikan seseorang atau sekelompok orang yang kegiatan utama atau pokok bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. Penghasilan yang diperoleh dari perusahaan jasa ini berupa hasil dari penyerahan jasa, yaitu berupa pendapatan jasa, berupa perusahaan jasa dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, ataupun perseroan. Perusahaan jasa yang banyak dijumpai di sekitar kita, misalnya bengkel mobil ataupun motor, salon kecantikan, perusahaan telekomunikasi, dan gedung bioskop. Siklus kegiatan perusahaan jasa dimulai dengan persiapan penyerahan jasa dan berakhir dengan penyerahan jasa kepada pelanggan. Dalam perusahaan jasa tidak ada arus masuk dan keluar barang kepada pelanggan. Yang ada hanya pemakai barang untuk membantu pelayanan kepada pelanggan. Perusahaan jasa akan memperoleh penghasilan dari pelanggan atas jasa-jasa yang telah diberikan. Dalam rangka memperlancar usahanya, perusahaan jasa akan memakai peralatan, perlengkapan gedung, dan mengeluarkan beban-beban operasi ya. Itu pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti yang autentik atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Pada setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis, tidak terkecuali perusahaan jasa, membutuhkan suatu dokumen asli yang menjadi alat untuk merekam seluruh transaksi yang terjadi. Selanjutnya, bukti transaksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bukti intern dan bukti ekstern. Internal dan eksternal ya. Yang pertama, bukti internal merupakan bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan dan biasanya berbentuk memo. Misalnya, memo yang dibuat oleh manajer bagian pembukuan berkaitan dengan penyusutan aset tetap, pemakaian perlengkapan, penggunaan bahan baku, dan pengambilan barang. Selanjutnya, bukti eksternal adalah merupakan bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan, seperti pembelian barang, penerimaan piutang, pembayaran utang, dan lain sebagainya. Misalnya, faktur, nota, cek, kwitansi, bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, bukti penjualan, dan bukti pembelian. Selanjutnya, bukti transaksi dalam proses dan kegiatan akuntansi memiliki manfaat dan fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya bukti transaksi dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Yang kedua, bukti transaksi menjadi media yang diberikan data informasi keuangan. Selanjutnya, bukti transaksi sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Selanjutnya, bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Yang selanjutnya, bukti transaksi dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Beberapa contoh bukti transaksi diantaranya adalah faktur. Faktur adalah bukti penjualan barang secara kredit yang dibuat oleh penjual untuk pembeli. Faktur asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian kredit, sedangkan tembusannya disimpan penjual
sebagai bukti penjual kredit bagi penjual faktur. Yang dikeluarkan untuk pembelian disebut faktur penjualan, sedangkan bagi pembeli, faktur tersebut dinamakan faktur pembelian. Dalam perusahaan jasa, pada umumnya menerima faktur berupa faktur pembelian. Selanjutnya, kwitansi. Kwitansi adalah surat Kwitansi adalah surat tanda bukti pembayaran sejumlah uang yang dibuat oleh si penerima uang. Kwitansi dibagi menjadi 2 bagian. Pada bagian sebelah kiri disebut subkwitansi sebagai bukti bagi si penerima uang. Sedangkan yang di sebelah kanan diberikan kepada si pembayar uang. Selanjutnya, nota kredit. Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan. Nota kredit dibuat dan ditandatangani oleh penjual. Arti nota kredit adalah penjual mengkredit atau mengurangi piutang usaha yang akan ditagih kembali. Lembar asli diberikan kepada pembeli, sedangkan tembusan atau kopiannya disimpan oleh penjual. Selanjutnya, nota debit ya. Nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat oleh pihak pembeli. Arti nota debit adalah mendebit atau mengurangi utang usaha pembeli yang harus dilunasi. Lembar asli dikirimkan oleh pembeli kepada penjual bersamaan pengiriman kembali barang yang dibeli, sedangkan tembusannya atau kopiannya disimpan oleh pembeli sebagai arsip dan bukti pencatatan. Selanjutnya, nota kontan. Nota kontan adalah tanda bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nota kontan dibuat minimal rangkap 2 ya. Aslinya diserahkan kepada pihak pembeli dan tembusannya disimpan oleh pihak penjual untuk bukti transaksi. Selanjutnya, memo. Memo adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk bagian-bagian lain di perusahaan tersebut yang berisi perintah pencatatan suatu kejadian. Yang selanjutnya, cek. Cek adalah surat perintah dari pemegang rekening giro atau penyimpanan dana kepada banknya supaya mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pembawa cek atau pihak penerima pembayaran. Sedangkan pihak yang melakukan pembayaran menyimpan surat atau potongannya. Cek sebenarnya bukan surat bukti melainkan alat pembayaran. Oleh karena itu, pengeluaran cek harus disertai penerimaan kwitansi. Baik ya, selanjutnya untuk materi selanjutnya, tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Sumber pencatatan. Setiap transaksi yang terjadi di perusahaan memerlukan pencatatan. Pencatatan transaksi meliputi pembuatan dan penerimaan bukti transaksi. Bukti transaksi yang dibuat atau diterima perusahaan berfungsi untuk: yang pertama, memastikan keabsahan transaksi yang dibuat. Yang kedua, menjadi rujukan jika ada masalah di kemudian hari. Selanjutnya, selain sebagai sumber pencatatan, bukti transaksi merupakan bukti tertulis pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi, sehingga kebenaran atas transaksi tersebut terjamin. Bukti transaksi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan dan berlaku dalam perusahaan. Contohnya, bukti penerimaan dan pengeluaran barang serta bukti
pembayaran gaji. Selanjutnya, bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Contoh, nota penjualan tunai dan faktur penjualan. Selanjutnya, bukti transaksi yang diterima perusahaan dari pihak luar. Contoh, rekening listrik atau telepon dan retribusi sampah. Bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan, kemudian diterima kembali oleh perusahaan. Contohnya, bukti order pembelian dan bukti konfirmasi piutang. Bukti transaksi harus disimpan sebagai arsip dokumen untuk mempermudah pencarian kembali jika suatu waktu dibutuhkan. Adapun cara menyimpan arsip dokumen transaksi dapat dilakukan menurut urutan nomor bukti atau menurut urut tanggal terjadinya transaksi atau kronologis. Selanjutnya, kwitansi. Ibu telah menjelaskan itu ya penjelasannya di penjelasan tadi. Ibu akan mengulas sedikit kwitansi dan contohnya. Cara penulisannya. Kwitansi lembaran kwitansi terdiri dari dua bagian. Bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar dan bagian kiri yang tertinggal disebut SOIS, dibaca SUS, sebagai arsip penerimaan uang. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh di bawah ini. Di atas ya, nanti ibu akan ditempelkan di atas untuk contohnya. Pada tanggal 2 November 2020, Tuan Ahmad, pemilik sekaligus pemimpin bengkel las listrik Sigma, membayar uang sewa tempat kepada Tuan Aldi sebesar Rp 4.500.000 untuk masa sewa 1 tahun. Atas transaksi tersebut, maka Tuan Aldi membuatkan kwitansi sebagai bukti bahwa uang sewa telah diterima. Mungkin nanti ibu akan menampilkan contoh kwitansinya. Baik, untuk selanjutnya ibu sudah menjelaskan tentang faktur. Ibu akan memberikan cara penulisan faktur bagaimana. Faktur biasanya dibuat 2 rangkap. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh di atas ini ya. Tanggal 3 November 2020, bengkel las listrik Sigma membeli dengan kredit dari toko Agam berupa perlengkapan bengkel las listrik sebesar Rp 3 juta ya. Di atas sana nanti ibu akan memberikan cara penulisannya ke dalam kolom-kolomnya ya. Selanjutnya, cek. Ibu sudah menjelaskan tentang cek ya di video di cek ya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan kembali tentang cek dan memberikan contohnya. Cek, pihak-pihak yang berhubungan dalam pengeluaran cek tersebut yaitu ada 2 ya, pihak penarik dan pihak penerima. Pihak penarik yaitu pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut. Sedangkan pihak penerima yaitu pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh yang ibu berikan di atas ya. Tanggal 11 September 2006, PT Indah Serasi menerima cek dari UD CCTV sebagai tanda pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan sebesar Rp 25 juta rupiah. 25 juta rupiah ya. Jadi nanti ibu akan terterakan contoh cek bagaimana di atas sana ya. Selanjutnya ibu akan melanjutkan materinya, yaitu sekarang ibu akan menjelaskan tentang bilet giro. Pemilik rekening giro selain menggunakan cek dapat juga menggunakan bilet giro sebagai alat pembayaran. Bilet giro merupakan surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang
dari rekeningnya ke dalam rekening yang namanya tertulis dalam bilet giro pada bank yang sama atau pada bank lain. Dengan demikian, penerimaan bilet giro tidak dapat menguangkan atau menerima dalam bentuk uang. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan, coba perhatikan contoh yang di atas ya. Nanti sama Ibu akan ditempelkan contohnya di atas. Tanggal 7 Januari 2009, jasa bengkel listrik Sigma menerima bilet giro dari PT CCTV sebagai tanda pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan sebesar Rp 2.389.500 rupiah. Jadi nanti Ibu akan terterakan contohnya bagaimana penulisannya. Selanjutnya Ibu sudah menjelaskan nota kontan ya. Lebih rincinya Ibu akan sekarang memberikan contohnya. Nota kontan, coba perhatikan contoh di atas sana ya. Nanti terterakan contoh nota kontan. Tanggal 4 November 2020, bengkel las listrik Sigma membeli tunai 20 buah obeng. Satuan obengnya itu 15.000 dan 10 kunci Inggris satuannya adalah 30.000 di toko Mayem. Untuk cara penulisannya Ibu akan terterakan di atas cara penulisan dalam membuat nota kontan. Selanjutnya, bon. Bon adalah bukti pengambilan baik uang maupun barang dengan kewajiban mengembalikan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh di atas sana ya. Tanggal 6 November 2020, Indra, seorang pegawai bengkel las listrik Sigma, meminta uang di kasir sebesar Rp 100.000 untuk membeli pemegang kawat las. Untuk contohnya Ibu akan terterakan di atas. Kalian bisa lihat cara penulisan bon bagaimana. Selanjutnya, nota kredit. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh yang Ibu berikan di atas sana. Tanggal 5 November 2020 dikembalikan kepada toko Mayem 5 buah kunci Inggris karena rusak. Jadi untuk cara penulisan nota kredit Ibu sudah diberikan contohnya begitu ya. Jadi penulisannya bengkel las listrik Sigma, alamat, nomornya berapa, tanggal berapa, kepadanya Taman Sari Tasikmalaya. Nota kredit, cara penulisannya yaitu nota kredit. Kami telah mengkredit rekening saudara atas pengembalian sejumlah barang yang berupa 5 buah kunci Inggris dengan harga Rp 30.000 per buah. Karena rusak, barang tersebut Anda beli dari tempat kami pada tanggal 4 November 2020. Hormat kami, Nelda ya. Itu cara penulisannya, kalian bisa lihat lebih jelasnya di contoh atas ya yang Ibu berikan. Sekarang nota debit. Nota debit dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya karena barang yang dibeli dikembalikan bisa disebabkan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, dan penjual setuju barangnya diterima kembali atau harganya dikurangi. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh di atas sana ya. Perhatikan contoh berikut ini. Jadi cara contohnya, tanggal 7 November 2020 dikirim kembali 5 buah kunci Inggris karena tidak sesuai dengan pesanan. Cara menulis nota debit Ibu udah terterakan di atas. Caranya, toko yang dibeli Tasikmalaya, kepada yang dibelinya siapa, YTH Bengkel Las Listrik Sigma, Jalan Kawalu 7 Tasikmalaya. Nota debitnya, cara penulisannya yaitu dikirim kembali 5 buah kunci Inggris karena tidak sesuai dengan pesanan seharga Rp 30.000 dan rekening ini telah didebit. Hormat kami, Didin ya. Contohnya ada di atas sana. Selanjutnya, memo. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh yang Ibu berikan di atas sana. Tanggal 8 November 2020, Tuan Indra mengambil persediaan pemegang kawat las di gudang untuk memberikan jasa kepada pelanggan sebesar Rp 50.000. Atas kejadian tersebut, bagian gudang membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan bagian akuntansi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh yang Ibu berikan.
Cara penulisannya itu bengkel listrik Sigma, nomor bukti, tanggal, bukti memorial, penjelasan transaksi dari, untuk, dan isi. Disetujui oleh, dibukukan oleh halaman ya. Jadi cara penulisannya ada di atas, kalian bisa simak cara penulisannya. Selanjutnya, bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara tunai. Apabila terjadi penerimaan kas, biasanya dibuatkan bukti transaksi berupa kwitansi. Namun, dapat juga bagian kasir membuatkan bukti transaksi internal perusahaan yang berupa bukti kas masuk sebagai bukti penerimaan uang. Coba Anda perhatikan contoh bukti kas masuk berikut ini. Tanggal 9 November 2020 diterima dari toko Mayem uang sebesar Rp 400.000 sebagai ongkos pengerjaan las listrik. Untuk cara penulisannya kalian bisa lihat di atas sana. Ibu akan terterakan bengkel las listrik Sigma, nomor, tanggal, bukti kas masuk, diterima dari, jumlah diterima, dan keterangan diterima oleh siapa ya. Itulah contohnya, kalian bisa simak baik-baik untuk cara penulisan bukti kas masuk. Selanjutnya, bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai seperti pembelian dengan tunai atau pembayaran gaji, pembayaran utang atau pengeluaran yang lainnya. Oleh karena itu, bagian kasir akan membuatkan bukti transaksi internal perusahaan berupa bukti kas keluar sebagai bukti pengeluaran uang. Untuk lebih memahami, coba Anda perhatikan contoh berikut ini. Tanggal 10 November 2020 dibayar pada toko Agam uang sebesar Rp 1.500.000 sebagai pembayaran atas pembelian bulan Oktober. Cara penulisannya ada di atas sana, nanti Ibu akan terterakan. Bengkel listrik Sigma, nomor, sebelah kanan ada nomor, tanggal, dan nomor cek. Bukti kas keluar dibayarkan kepada, jumlah diterima, keterangan disetujui oleh, dibayarkan, dibukukan, tanda tangan, dan hak JKK. Jadi nanti jumlahkan berapa ya total yang mau dikeluarkan. Untuk kesimpulannya, kita sudah membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis karena akuntansi dapat memberikan informasi penting mengenai aktivitas keuangan suatu organisasi. Selanjutnya kita sudah membahas tentang syarat kualitas sistem informasi. Menurut SAK terdapat 4 karakteristik kualitatif sebagai syarat informasi laporan keuangan yang bermanfaat. Yang pertama itu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Oke, kita selanjutnya sudah membahas tentang pemakai informasi akuntansi internal dan eksternal, pengguna internal, manajemen, dan pemilik. Sedangkan pengguna eksternal itu ada investor, kreditor, pemasok, pelanggan, instansi pemerintah, masyarakat umum, dan karyawan. Selanjutnya, karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa, guna memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Baik, selanjutnya Ibu telah menjelaskan tentang bukti transaksi pada perusahaan jasa. Dari pengertian bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti yang autentik atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Selanjutnya, Ibu telah menjelaskan tentang bukti transaksi yang dibedakan menjadi 2 ya, bukti internal dan eksternal. Selanjutnya, bukti transaksi dalam proses dan kegiatan akuntansi memiliki manfaat dan fungsi ya. Tadi Ibu sudah dijelaskan. Terus beberapa contoh bukti
transaksi diantaranya adalah kwitansi, yang kedua faktur, yang ketiga cek, biljet giro, nota kontan, nota kredit, dan nota debit serta memo ya. Selanjutnya ada bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Jadi itulah kesimpulannya untuk hari ini. Akan memberikan kuis ya. Jadi tugas itu adalah kuis. Kuisnya ada 4 nomor. Yang pertama, yang ke-1, tuliskan pengertian bukti transaksi. Yang kedua, tuliskan perbedaan bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Selanjutnya, yang ketiga, tuliskan 2 fungsi nota kontan. Yang terakhir, nomor 4, tuliskan perbedaan nota debit dan nota kredit. Itulah kuis yang Ibu berikan. Kalian bisa download di Google Classroom dan WhatsApp group ya untuk tugasnya. Jangan lupa minggu depan kita kembali lagi bersama Ibu. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme debit dan kredit. Ya. Debit dan kredit. Mungkin terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di masa pandemi ini semoga kalian tidak patah semangat untuk belajar, mencari ilmu untuk masa depan kalian. Jadi begitulah materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.